kata-kata itu ya memiliki energi di belakangnya. Makanya kenapa ada orang yang mengajarkan afirmasi. Jadi afirmasi itu kan sebetulnya adalah bagaimana mengubah kata-kata itu menjadi energi. Jadi awalnya mungkin kata-kata, tetapi karena menyelami kata-kata itu lama-kelamaan menjadi energi. Misalkan begini, kata tenang misalnya. Kata tenang itu awalnya cuma T-E-N-A-N-G. Tetapi ketika dia mengulang-ulang, aku tenang, aku tenang, aku tenang, lama-kelamaan itu akan mewujud menjadi energi. Nah itu juga termasuk punya efek. Ya, makanya hati-hati, jangan sampai keseringan mengatakan kata-kata yang melemahkan diri. Sering nggak mengatakan begini, ah nggak mungkin itu, saya tidak mungkin bisa mencapai itu, sulit bagi saya. Sering nggak mengatakan itu? Itu kata-kata. Dan kata-kata itu sudah meruntuhkan. Karena kata-kata itu juga ada timbal balik dengan pikiran, dengan perasaan. Jadi coba belajar untuk mengatakan pilihan-pilihan kata yang menguatkan, yang menenangkan. Ada situasi yang darurat di luar, ya. Kemudian kita larut pada situasi itu, dan kemudian kata-katanya juga mengatakan, wah ini nggak mungkin bisa diperbaiki. Itu sudah larut itu. Seperti ada arus, kita menceburkan diri pada arus. Itu. Tapi kalau dihambat, ya situasi di luar itu, tenang aja, nggak apa-apa ini. Pasti ada jalan keluar terbaiknya. Kan kita disuruh memilih itu, ya. Makanya pola pikir membangun persepsi. Persepsi membangun emosi. Emosi membangun perilaku. Perilaku yang diulang-ulang membangun karakter. Karakter membangun nasib. Nah ini kalau sudah jadi nasib, kan jadi realitas. Realitas fisik. Padahal awalnya dari pola pikir. Nah, kita bisa membaca pola pikir seseorang dari kata-katanya. Oke. Bisa itu. Ya. Karena kata-kata itu, kata-kata yang meluncur dari seseorang itu mencerminkan kepribadian, mencerminkan keterampilan hidup yang dia miliki. Jadi kata-kata punya pengaruh. Betul. Terkait pertanyaan ini muncul terkait yang tadi Ayah, apakah ketika seseorang memahami Tuhan yang asli atau memahami Tuhan sesuai persepsinya itu berpengaruh tidak terhadap alamat kontrolnya? Gitu Ya tentu Ayah. saja. Tentu ya. Sangat berpengaruh. Ya. Jadi persepsi seseorang terhadap Tuhan, ya, baik Tuhan yang digambarkan oleh dirinya, ya, maupun terhadap Tuhan yang melampaui semua batasan-batasan itu akan mempengaruhi, ya, kualitas kesadaran seseorang. Sehingga kalau remote control ini sudah tidak sadar lagi karena sirkuitnya sudah Banyak errornya. error, kan sudah tidak nyambung lagi gitu. Bahkan bisa jadi ya, yang diinginkan mundur malah Maju. sinyal yang dikirim ke sana maju, yang dikirim ke maju, sinyal yang dikirim malah mundur gitu. Jadi sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Nah itu kan jadi membuat disharmoni, kehilangan harmoninya. Nah, iya, iya. Jadi banyak tidak dipahami seolah-olah doanya tidak diijabah, lalu kemudian menyalah-nyalahkan gitu kan. Ya itu, makanya di Quran tidak ada satupun pernyataan Tuhan yang mengatakan doa itu dibagi dua, diijabah atau tidak diijabah. Itu pelajaran yang sangat menyesatkan. Di Quran itu doa cuma satu. Setiap doa dikabulkan. Nggak ada doa tidak dikabulkan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya tentang aku, kata Tuhan, katakanlah aku dekat, aku bersama kamu, aku lebih dekat daripada urat nadi leher. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Siapapun yang mengajukan doa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Tapi hati-hati, doa itu yang dipahami semesta bukan kata-kata. Doa yang dipahami semesta itu adalah kode-kode digital yang berasal dari getaran kita yang disampaikan ke semesta. Itu yang dipahami, karena semesta tidak mengerti bahasa kata-kata. Yang dimengerti adalah bahasa energi,
bahasa frekuensi, bahasa vibrasi yang dikirimkan ke semesta dalam bentuk kode-kode digital. Coba perumpamannya gini, mainan, mundur. Nggak ngerti. Kamu maju. Wah, mainan ini gimana sih? Rusak. Disalahkan mainan. Padahal yang dikirim itu kata-kata. Mainan ini nggak ngerti kata-kata. Dia ngertinya energi. Coba kasih energi sama saya. Mundur. Kasih energi sekarang. Maju. Dan tidak ada kode digital yang datang ke dia tidak direspon. Jadi artinya yang dikatakan Quran itu benar adanya. Setiap doa dikabul. Tapi yang dipahami oleh semesta adalah getaran yang dipancarkan dari kita dalam bentuk kode-kode digital. Dan di sini sudah ada sensornya yang akan memahami kode itu dan diterjemahkan dari kode itu ke dalam bahasa realitas. Sama tadi kan, gerak, dikonversi, masuk kode digital, ditransmisi, diterima oleh receiver, dirubah lagi ke dalam kode digital, jadi listrik, jadi gerak lagi. Oke. Jadi sama ya, kode digital yang dikirim ke semesta ini akan diubah, dikonversi menjadi apa? Menjadi realitas fisik yang akan diterima oleh kita. Yes. Jadi Bapak Ibu yang ragu, jam 9 besok ada ngariksa. Yes, saya pasti datang. Dan merasakan seolah-olah sudah di sini. Diperkuat lagi, ya, menyiapkan diri. Betul nggak? Ya, memutus jadwal dengan yang lain. Karena sudah fokus ke sini. Itu berarti kita sedang mau 0 mau 1. Mau pergi atau tidak? Kan itu. Kalau mau pergi 1, berarti kan dibangun si 1 ini. Ya. Oke, ada yang ngajak, "Bu, jadi nggak ke pasar besok?" "Oh, mohon maaf, besok sudah ada jadwal. Saya mau ikut ngariksa di Jelekong jam 9. Nih, saya kasih tahu saya. Sebenarnya saya ini hari ini ada jadwal, Kang Firman. Jam 9 itu. Saya sudah punya janjian dengan teman-teman di bank. Ada sesuatu yang mereka mau tawarkan kepada saya. Gitu. Tapi karena saya mengambil pilihan untuk hadir di Jelekong, jadi saya kirim WA. Tidak mau saya berada di antara 0 dan 1. Saya pastikan mau 0 mau 1. Karena saya mau 1, mau di sini, saya kirim supaya juga tidak ingkar janji. Ya. Mohon maaf pertemuan di jadwal ulang. Karena hari ini saya kirim flyernya yang hari ini ke mereka. Mereka paham. Kalau saya tidak mengada-ada, bukan menghindar dari mereka. Saya memang ini ada di sini. Jadi sebetulnya semua terserah kita. Coba, ada nggak yang setengah-setengah? Nggak ada di sini. Itu. Jadi sebetulnya semesta ini ya menciptakan semua kode digital yang dikirim ke mereka dari perasaan kita ke dalam bentuk realitas. Buktinya apa? Bapak Ibu, ada realitasnya buat ongkos. Betul nggak? Ada sepeda motornya. Lancar sepeda motornya sampai di sini. Walaupun nyasap sedikit. Betul nggak? Tapi akhirnya sampai di sini karena kita menginginkannya. Nah, menginginkan bukan dalam bentuk kata, dalam bentuk getaran di sini. Saya yakin besok saya akan ada di Jelekong. Yakin ya? Yang membuat Bapak Ibu ada di sini itu kan getaran. Walaupun tidak diulang-ulang dalam kata-kata, tetapi menginginkannya, menyiapkannya. Nah, ingat, menginginkan itu tidak cukup. Saya ingin ke Jelekong, nggak cukup. Dan semesta tidak paham kata-kata itu. Yang dipahami adalah bahasa getaran. Jadi getaran itu energi, ya, dikirim dalam bentuk sinyal kode digital, ditangkap, dirubah menjadi energi lagi. Energi kemudian dikonversi menjadi realitas. Mendukung jadinya. Betul nggak? Oh, bahkan tidak diduga, tiba-tiba ada orang yang mau pergi ke tempat ini. Tiba-tiba ngajak, kamu kalau mau pergi ke sana sama saya aja. Jadi cara semesta itu merealisasikan kode digital yang kirim itu sangat unik. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berpikir cara. Hai, keren sekali. Keren tepuk tangan. Mohon maaf. Baik para sahabat di studio maupun di layar TikTok,
Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan Ibu, monggo. Sebentar. Sebentar Bu. Sebutkan nama Bu dan asal dari mana. Nama saya Himawati, asalnya dari Jakarta. Siap. Assalamualaikum Ayah, terima kasih Waalaikumsalam. waktunya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita bisa menggunakan remote control di dalam diri kita sebaik mungkin agar energi yang kita pancarkan seselaras dengan alam semesta. Yes. Gitu aja. Pertanyaan Makasih. cerdas sekali ya. Terima Oke. kasih Bu Himawati. Ya. Monggo. Bagaimana cara mengaktifkan remote control ini agar kita selaras dengan semesta? Perhatikan saya. Ada orang memancing kita supaya kita marah. Kita dihadapkan pada dua pilihan, 0 atau 1. Mau marah atau tidak marah? Ibu Himawati memilih mana? Memilih tidak marah. Putuskan memilih tidak marah. Berarti kita sedang menjaga nih, menjaga supaya kondisi diri kita tetap tenang dan damai. Alam semesta yang tenang dan damai ini akan beresonansi dengan kita, karena kita memilih untuk tetap damai, tidak memilih marah. Sama seperti ini, kan saya memilih maju atau mundur terserah saya. Saya memilih marah atau tidak marah terserah saya. Itu yang disebut dengan mengaktifkan remote control. Nah, kita mau aktifkan yang mana? Terserah kita. Nah, ada orang membicarakan Ibu Himawati. Dia tidak mengerti siapa Ibu Himawati, tapi dia cuma dapat berita tentang Ibu Himawati. Katanya Ibu Himawati itu begini, begini, begini. Ibu mendengar orang itu membicarakan keburukan Ibu. Remote control Ibu kan bisa dipilih. Mau pilih sakit hati, mau tidak. Pilih yang mana? Pilih tidak sakit hati. Kenapa? Dikasih dulu sudut pandang. Orang yang membicarakan saya itu tidak membicarakan saya. Dia sedang membicarakan persepsi dia tentang saya. Apa urusannya dengan saya? Nah, saya memilih untuk mengabaikan itu. Tidak sakit hati. Berarti kita dalam kondisi energi yang positif. Nah, kita memancarkan energi ini nih ke semesta. Kode digitalnya udah masuk nih. Masa iya semesta mengirimkan yang berbeda dengan itu? Pasti yang dikirimkan itu ketenangan dan kedamaian. Sesederhana itu mengaktifkan remote control. Saya ingin berkelimpahan, ya sudah, remote controlnya saya jalankan. Saya tidak mau cerita tentang kekurangan, ketiadaan. Saya mau memancarkan energi syukur dan rasa berkecukupan dalam diri saya. Hidup tuh remote controlnya. Yang dihidupkan yang mana? Rasa berkecukupan, rasa syukur, rasa cinta, rasa berkelimpahan. Memancar tuh dari sini, getaran ke semesta. Dalam bentuk kode digital. Kode digital oleh semesta ditangkap, punya sensor dia. Diubah ke dalam bahasa energi. Dari energi dirubah dalam bahasa realitas. Yang datang sama kita pasti realitas yang membuat kita berkelimpahan. Nih, saya sering kasih contoh yang sederhana. Ya, buat apa kita selalu mengaitkan semua yang kita butuhkan dengan uang? Itu pola. Pola. Saya akan punya rumah kalau saya punya uang. Pola itu. Berarti untuk punya rumah harus mencari uang. Maka akan terus mencari uang untuk punya rumah. Kenapa sih tidak dirubah aja? Saya yakin punya rumah. Ada uang, gak ada uang. Karena kita punya pola begitu. Bisa jadi, ya, kita punya rumah tanpa uang. Saya udah membuktikan. Ya, ada beberapa aset saya yang datang kepada saya tidak pakai uang sepeser pun. Saya pernah cerita mobil saya. Mobil saya datang ke rumah saya, gak mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan balik nama mobil itu, BPKB-nya udah atas nama saya, gak pakai uang lagi sepeser pun. Bahkan plat nomornya pengen seperti yang saya mau, gak pakai uang lagi, persis yang saya mau. Jadi sebetulnya masalahnya bukan tentang mencari, tapi tentang menjadi. Jadi sebetulnya kita selama ini kan menggunakan bahasa linear dari warisan masa lalu, Ya. bahwa kita ini harus kerja keras, harus banting tulang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu nggak berlaku di dunia energi.
Di dunia energi yang berlaku adalah resonansi. Di dunia energi yang berlaku adalah getaran, frekuensi, vibrasi. Dunia energi tidak mengenal kerja keras. Kerja keras hanya di dunia fisik. Tapi ingat, fenomena fisik bukan fenomena fisik. Fenomena fisik adalah fenomena energi. Karena apa? Dia tidak bisa apa-apa tuh si mobil itu kalau tidak dikasih sinyal dari sini. Kalau dikasih sinyal baru dia bisa bergerak. Jadi sebetulnya semua yang di semesta ini akan bergerak kalau kita kirim sinyal. Tapi sinyal mana yang kita kirim? Ayo, sinyal mana yang kita kirim? Ya? Nah, kalau sinyal kebahagiaan yang dikirim, maka akan dirubah menjadi realitas kebahagiaan. Kalau sinyal kesedihan yang dikirim, akan dirubah menjadi realitas kesedihan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada yang datang dalam kehidupan kita datang dengan tiba-tiba. Semua memenuhi aturan sinkronisasi. Ulangi ya, ada hukum di alam semesta namanya hukum sinkronisasi. Udah kita bahas ya Kang Firman. Ya. Jadi semua memenuhi hukum sinkronisasi. Akan sinkron dengan kode digital yang kita kirim. Jadi Ibu Imawati bertanya, bagaimana caranya? Yuk sekarang, remote control itu selalu dihadapkan pada dua pilihan. Hidup apa mati. Betul nggak? Nih, Ibu lagi nonton TV. Ibu tidak suka siaran itu. Udah, dipaksakan aja. Wah ya, dipaksa-paksa aja. Harusnya kan ubah dengan remote control. Cek. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Siaran ini senang, menyenangkan. Jadi sebetulnya kita ini di sini punya on off yang bisa kita setel sendiri. Persis seperti remote control. Baik, baik. Persis. Ya, keren Bu Himawati, terima kasih. Ini ada sahabat juga, Ayah, melalui layar. Pertanyaannya, apakah tadi yang 5 tubuh, ya, dari tubuh intuisi sampai tubuh fisik, anggap saja dalam keadaan sadar, apakah yang disebut bersih-bersih, Ayah? Beruntung sekali orang-orang yang membersihkan wadah. Apakah wadah yang dimaksud oleh ayat Al-Quran itu yang itu, Ayah? Maksudnya? Ya, Terima kasih. betul sekali. Ya, jadi di Al-Quran itu kan beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Sebenarnya di Quran tuh bahasanya bukan jiwa, tetapi diri, nafs. Ya, jadi sebetulnya ya bahasa itu lebih tepat kalau dikatakan beruntunglah mereka yang senantiasa menata realitas energetiknya di dimensi dan frekuensi yang dia dambakan. Makanya tidak ada di alam Quran kata-kata beruntunglah mereka yang rajin mandinya. Beruntunglah mereka yang rajin-rajin bersih tubuh fisiknya. Gak ada. Walaupun tubuh fisik tetap harus dibersihkan. Tetapi kan tubuh fisik itu tidak bisa dibersihkan total. Air kencing masih di dalam, berak juga masih di dalam. Bahkan di dalam tubuh kita ini mungkin lebih menjijikan daripada WC. Karena yang membuat WC kotor juga gara-gara didatangi manusia. Dulu WC itu wangi awalnya, betul nggak? Setelah didatangi para manusia itu, yang makan jengkol, yang makan pete, yang makan, jadi bau kan? Menjijikan itu karena didatangi manusia. Jadi saya setuju dengan pertanyaan tadi. Sebetulnya ya, yang disebut dengan bersih-bersih itu adalah menata realitas energetik, Kang Firman. Jadi dari tubuh energi ke atas. Nah, tetapi ada yang belajar tentang spiritual itu parsial. Misalkan hanya menata cakra-cakra energi misalkan. Ada 7 cakra energi itu yang ditata. Nah, itu parsial karena baru bicara di tubuh energi. Ada yang hipnosis, misalnya hipnoterapi, Kang Firman, memperbaiki alam bawah sadar. Itu parsial. Karena itu baru di level Mental. di tubuh mental gitu. Nah, harusnya belajarnya dari atas, dari tubuh spiritual dulu. Makanya Nabi Muhammad kan mengatakan ya, awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasuli. Awalnya beragama harusnya dimulai dengan pengenalan akan Tuhan. Jadi hari ini saya bukan mau mempersulit Bapak Ibu dengan mengawali tadi saya mempraktekkan mainan cucu saya, bahwa saya itu sengaja dari Sariwangi bawa-bawa ini mainan cucu. Izin dulu pinjam tadi ya. Ya pas cucu saya yang paling besar ajian tuh mau sekolah. Ya tadi saya ke kamarnya. Aji, ya boleh nggak pinjam mainannya?
Untuk apa? Yaya mau pengajian. Masa Yaya katanya ngajarin Ngaji remote control. mainan di pengajian? Nah, namanya juga anak belum ngerti, ya. Nanti saya suruh lihat dia supaya lihat juga nih videonya. Ya, jadi diizinkan. Saya mau ke cucu aja minta izin, walaupun yang beli mainan saya. Tapi mau dipinjam minta izin, karena kita juga tetap harus menghormati privasi dia gitu, ya. Gitu. Jadi sampai seniat itu saya, saking ingin menjelaskan sama Bapak Ibu. Karena kalau dipakai praktek ini kan, ada demonstrasi gini kan lebih paham gitu, betul nggak? Coba saya tidak bawa mainannya tadi, terus saya menjelaskan ini kan, jadi ngawang-ngawung kan gitu. Tapi kalau ada mainannya kan jadi, oh iya ya, tadi saya buktikan, saya sembunyikan di sini tetap hidup. Oh itu bedanya gelombang radio dengan inframerah. Kan bisa membedakan. Pulang dari sini jadi pintar Bapak Ibu. Nanti ditanya sama anak SD-nya tentang gelombang elektromagnetik, sedikit lah bisa menjawab. Siap Ayah. Terus Ayah, kemudian ada pertanyaan lagi di layar TikTok dari Devi. Pertanyaannya begini Ayah. Bukankah, pertama, bagaimana menerjemahkan kehendak Tuhan ke dalam remote itu? Bukankah Tuhan yang mempunyai kehendak? Nah itu Ayah. Yes. Itu dulu ya. Tentu saja kita datang ke dunia ini kan bukan direncanakan oleh diri kita, bukan direncanakan oleh orang tua kita, ya. Orang tua kita itu sebetulnya hanya menjadi marga lantaran aja untuk rencana besar Tuhan. Gimana caranya? Oh enggak, kan yang pengen punya anak ibu bapak. Saya mau nanya, kalau tidak disemaikan rasa cinta oleh Allah, emang punya anak? Siapa yang menikahkan kalian? Secara hakikat, siapa yang menyemaykan rasa kepada dua insan itu? Kan Allah. Ya, setelah menikah kemudian keluar anak. Itu marga lantaran. Dan tidak ada ibu yang bisa melahirkan. Yang melahirkan itu Allah. Dia hanya mewujudkan kehendak Allah dalam sebuah kelahiran. Emang ibu bisa ngeden kalau nggak ada Allah? Betul nggak? Nah, supaya peringatan buat ibu-ibu nih. Jadi sebetulnya manusia itu datang ke dunia ya untuk tujuan Allah, untuk melaksanakan misinya Allah, untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Makanya yang beragama Islam sebenarnya beruntung karena Nabi Muhammad udah ngasih isyarat. Kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang bukan atas nama Allah tidak akan berkah. Makanya coba kerja jangan atas nama uang, atas nama Allah. Saya bekerja di tempat ini karena saya yakin saya ditempatkan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat bakat yang Allah berikan pada saya. Apakah uang tidak mengikuti? Nah, bukan kita mengikuti uang, uang mengikuti kita. Kalau niatnya untuk Allah, itulah dasarnya. Kalau hidup digerakkan oleh Allah. Tapi berapa banyak coba orang yang hidupnya digerakkan oleh yang bukan Allah? Nah, pertanyaannya, gimana kita tahu ya misi Tuhan untuk diri kita? Ya, kehendak. Itu kan? Bagaimana kita tahu kalau itu kehendak Allah? Sederhana. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendaknya, pasti hidup itu penuh dengan kekuatan positif. Karena apa? Semua yang negatif-negatif kan sudah dibilang oleh Allah, segala yang negatif yang kamu tidak suka bukan dariku. Kan Allah bilang, segala musibah itu segala sesuatu yang kamu tidak suka bukan dariku, tidak diaku oleh Allah. Itu hasil dari buah tanganmu sendiri. Aduh. Nah lo ini cek Ya kan? dirinya. Jadi kalau hidupnya sudah selaras dengan Tuhan, dengan misi Tuhan, maka pasti hidupnya penuh cinta. Makanya saya cuma bagi dua, Kang Firman, di kehidupan ini. Ada orang yang punya cinta, ada orang yang tidak punya cinta. Yang tidak punya cinta, dia mengalami ketiadaan cinta. Cinta yang saya maksud bukan rasa perasaan, tapi kekuatan positif. Jadi cinta itu kekuatan positif. Ya, saya pinjam ya, Ibu, itu tempat airnya. Ini ada botolnya. Bapak Ibu, lihat saya semua. Ini botol ini ada isinya, ada kosongnya.
Siapa yang memilih kalau botol ini setengah kosong? Acungkan tangan. Setengah kosong. Yang setengah kosong, Acung? Setengah kosong. Acungkan tangan. Enggak usah ragu-ragu. Setengah kosong. Siapa yang memilih setengah isi? Nah, dari sini kelihatan kebaca secara mental. Yang memilih setengah kosong karena dia sedang berfokus pada kosong. Padahal dia pengen air sebetulnya. Apa kosong bisa diminum? Nggak bisa. Karena ini bukan wadah kosong, ini wadah air. Ada yang memilih setengah isi, berarti dia fokus kepada isi. Nah, aneh, kita pengen isi tapi fokus pada kosong. Sama aja. Ingin pasangannya baik, tapi yang diceritakan keburukannya. Itu sama dengan ingin isi, tetapi fokus pada kosong. Ingin uang banyak, tapi yang diceritakan selalu kegagalan, kesusahan. Dia itu ingin isi, tapi fokus pada kosong. Ini harus diperbaiki, Bapak Ibu. Kemana pikiran difokuskan? Ke situ energi mengalir. Nah, karena kosong diberi energi, maka kita kosong terus. Harusnya diberi energi, isi. Kalau mau sehat, ya cerita aja, sehat. Walaupun sedang sakit. Alhamdulillah, saya sehat. Bukan sekedar itu dirasakan seolah-olah memang sudah sehat gitu. Makanya sakit itu nanti akan ditiadakan oleh sehat. Ketika sehat datang, sakit tidak ada. Karena sakit itu cuma ketiadaan sehat. Kan sebenarnya kosong itu cuma ketiadaan isi. Kalau saya isi, hilang kosong. Datang sehat, hilang sakit. Datang sakit, hilang sehat. Jadi sakit itu cuma ketiadaan sehat aja kok. Tapi terserah. Ini sepertinya saya sedang bermain dengan kata-kata. Bukan, ini bermain dengan frekuensi dan energi. Karena fokus itu penting. Ya, ada nggak yang ingin sukses bisnis, tapi dia takut gagal? Ada. Nah, coba ditimbang, ya. Ingin sukses, tapi takut gagal. Bakal sukses nggak? Enggak. Apalagi takut gagalnya melebihi energinya, melebihi energi suksesnya. Ya kalah energi sukses sama ketakutan akan gagal. Tapi doanya sama Allah, ya Allah jadikan saya orang sukses. Nah, Allah nggak ngerti bahasa itu. Tuhan itu sebagai energi universal tanpa batas hanya memahami kode digital yang disampaikan. Ternyata yang paling kuat frekuensinya, frekuensi gagal. Ya pasti yang akan dikirim adalah kegagalan. Jadi pertanyaan sahabat yang tadi, gimana caranya kita tahu kalau hidup kita sudah dalam misi Allah? Gampang. Hidup kita baik-baik saja. Itu aja. Sudah baik-baik saja? Tepuk tangan. Baik, para sahabat, ada pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat di studio. Monggo, silakan. Ini teman-teman, ada Pak sampai jam berapa? Oke, satu pertanyaan lagi. Baik, teman-teman. Baik, Ya, monggo Ibu. Silakan. Namanya dari mana, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Sariwati dari Makassar, Kak. Oh iya, dari Makassar. Makassar. Sengaja ke Bandung ya? Kebetulan kemarin ada acaranya Kang Abu, ya sekalian silaturahmi ke ayah. Oh iya, iya. Ya. Baik. Baik, silakan Bu pertanyaannya. Ya, apakah kami ke sini sudah dengan tekad kami itu sudah namanya semesta mengizinkan kami untuk ke sini? Oke. Pertanyaan saya. Oke, pertanyaan Oke. keren ya, bagus sekali. Keren, keren. Ya. Baik, Ayah. Jadi, apakah ibu yang dari Makassar ini bisa di sini? Ya, itu karena keselarasan dengan semesta. Yes. Ya. Karena ibu memilih untuk 0 atau 1. Ya atau tidak? Berangkat atau tidak? Karena memilih berangkat, ya, sampai di sini. Itu karena kode digital yang disampaikan ke semesta
sudah terjemahkan dalam bahasa realitas. Sehingga ada fasilitas, ada aja. Ada mobilnya yang ke sini, ada supir yang mengantarkan ke sini. Itu semua karena sinkronisasi. Jadi itulah yang disebut dengan sinkronisasi. Jadi sebetulnya ya, apapun dalam hidup kita, ya, apapun yang kita dambakan dari hidup kita, itu bisa menjadi realitas fisik. Kalau kita benar-benar ya mendambakannya. Kalau kita benar-benar ya sudah merasakan kita berada di frekuensi dan vibrasi yang kita dambakan itu. Jadi manusia itu diberi kebebasan tanpa batas. Bapak Ibu, mau di surga boleh, mau di neraka boleh. Cuma surga dan neraka, ingat, yang menciptakan bukan Tuhan, yang menciptakan diri kita sendiri. Coba ingat, penjaga surga kan malaikat Ridwan. Ridwan itu dari kata ridho. Kalau kita ridho aja dalam hidup, jadi surga ini. Penjaga neraka apa? Malaikat Malik, milik, ego, aku. Coba serahkan tubuh kita pada aku, pada ego, pada milik. Takut kehilangan ini, takut kehilangan itu, kan merana. Milik, betul nggak? Takut dihina, ya, yang pengen disanjung, ego. Ya, pengen yang paling cepat, kalau enggak ketinggalan, ego. Ya, lihat tuh orang di jalan, naik sepeda motor, naik mobil, plak, jatuh, ego. Pengen lebih cepat, ego itu, ego tidak suka saat ini. Dia bisa pegang stang sepeda motor, gak kemewahan itu tidak dirasakan. Otaknya sudah di tujuan. Ego tidak suka proses. Kakinya bisa nginjak rem, ego nggak suka saat ini. Ego tuh sukanya di tujuan, pengen paling cepat, paling duluan, mau maut. Itu ya. Sekarang ini ya, lalu lintas ini luar biasa ya. Dibelokan sudah dikasih sen, kita mau belok, masih ada sepeda motor ke kiri. Coba, saya cuma mikir mau kemana dia itu. Mau ke neraka tentu lebih cepat. Jadi surga dan neraka itu buatan kita sendiri. Tempatnya di sini pada saat kita masih bernafas. Ini menjadi surga, menjadi neraka, terserah. Ini tubuh mau diserahkan pada malaikat Ridwan atau pada malaikat Malik. Silakan. Serahkan pada Ridwan. Apapun yang terjadi, ridho, adem, surga. Serahkan pada malaikat Malik. Si Malik, si milik, si ego. Ego itu seperti luka yang menganga. Kesenggol dikit pasti sakit. Lihat tubuh ego. Merasa sebagai korban. Merasa disakiti oleh orang lain. Merasa dizolimi. Padahal tidak ada pihak lain yang bisa menjatuhkan dia tanpa izin dia. Nah, kalau kesadaran beda. Kesadaran, ternyata sakit hati karena salah saya. Saya bukan korban orang lain, karena saya tidak punya benteng. Saya bukan dizolimi, karena saya menzolimi diri saya sendiri. Ingat tuh Nabi Adam, doanya, Allahumma robbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Diakui sama Nabi Adam, Allahumma robbana dolamna anfusana. Ya Allah, aku yang zolim pada diriku sendiri. Tapi minta ampunnya sama Allah. Tuh, hebat Nabi Adam.